warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Kak Anti, bagaimana kabarnya? Iya, Kak Tiwi. Halo juga. Alhamdulillah baik. Gimana Kakak? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Anti yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk bergabung ke dalam podcast Puan Dara dan Suri pada malam hari Iya. ini ya. Kita rekamannya malam nih ya Kak. Iya, ya, sama-sama. Iya, halo teman-teman sahabat Puan Dara dan Suri, ketemu lagi di podcast Puan Dara dan Suri yang ke-6 pada malam hari ini. Nah, kita kedatangan tamu nih teman-teman. Namanya di sini Diah Ismiranti, tapi lebih afdol kita kenalan langsung ya sama narasumbernya gitu ya. Kak, nama panggilannya siapa, terus profesinya sebagai apa pada malam hari ini, seperti itu. Ya, boleh Oke. dipersilahkan Kak untuk kenalan lebih lanjut dulu sama teman-teman sahabat Puan Dara dan Suri nih Kak. Oke, terima kasih Kak Tiwi atas kesempatannya buat ikut mengisi podcast Puan Dara dan Suri ini ya. Nama saya Dia Ismiranti, biasa dipanggil Anti. Saat ini sibuknya adalah jadi mahasiswa baru lagi nih. Sebelumnya memang sebagai dokter umum, sekarang lagi ambil eh, pendidikan selanjutnya ke pendidikan dokter spesialis, kebetulan di Bandung gitu Kak. Wah, Jadi keren banget. Yang lagi podcast sama kita ternyata seorang dokter, teman-teman Puri. bisa aja Kakak. Kalau boleh tahu, lagi ambil spesialis apa, Kak? Iya Kak, saat ini lagi ambil spesialis kulit dan kelamin Kak, insya Allah. Wah, ternyata tentang estetika nih ya, Kak. Ya itu salah satu bidangnya sih Kak, tapi sebetulnya luas banget keilmuannya gitu Kak. Oh, oke. Semoga nanti Kak Anti bisa buka klinik ataupun klinik kecantikan gitu ya, dan bisa menolong semua perempuan-perempuan yang, aduh kok aku begini ya kulitnya gitu ya. Amin amin, terima kasih Kak atas doanya. Oke, sahabat Puan Dara dan Suri, malam hari ini kita akan membahas sama Kak Anti atau Dokter Anti, yalah, tentang apakah miskomunikasi itu merupakan biang konflik seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu ya, sahabat Puan Dara dan Suri, miskomunikasi itu sepertinya sering banget gitu ya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita sesama manusia gitu ya, ada interaksi, komunikasi ataupun hal-hal yang terlibat secara langsung lah seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas nih sama Bu Dokter Cantik gitu ya, tentang miskomunikasi itu. Nah, menurut Kak Anti sendiri nih Kak, sebenarnya miskomunikasi itu apa sih Kak, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apakah dia biang konflik gitu Kak? Oke, jadi miskomunikasi itu kan dari komunikasi ya. Komunikasi itu ada sebuah pesan yang ingin disampaikan antara pengirim pesannya dan penerima pesannya. Nah, miskomunikasi kan ada kesalahan berarti ya di antara itu pesannya atau si pengirim pesan atau penerima pesannya. Baik itu pesannya mau verbal ataupun tulisan, itu sekarang banyak banget sih ya miskomunikasi, mau itu tulisan aja juga bisa jadi miskomunikasi gitu. Nah, itu sih kalau menurut aku. Sekarang memang lagi banyaknya miskomunikasi karena di tulisan ya justru. Misalnya tulisan seseorang gitu ya. Seringnya kita Kurang, salah tangkap gitu ya Kak. iya begitulah. Iya betul. Ketika misalkan kita lagi WA-an sama teman atau misalkan kita kirim email, mungkin email nggak terlalu ini ya karena dia komunikasinya bersifat resmi gitu ya. Tapi kalau WA-an Ya, sama temen tuh kadang gitu ya, kok dia marah ya sama kita dari bahasa WA-nya kayak gitu. Padahal ketika dikonfirmasi lebih lanjut gitu ya, enggak kok, gue tuh nggak marah loh sama lo gitu, lo aja yang bacanya lagi sensi gitu ya. iya bener banget Kak. Kayak gitu banyak banget nih sekarang. Karena zamannya kita sosmed ya, apalagi pandemi COVID gini, jadi jarang ketemu.
mungkin ini Zoom juga bagus ya jadi suatu media buat ketemu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa dengar suara, hanya lihat tulisan gitu, bisa aja titik komanya tidak jelas, jadi malah jadi sumber dari miskomunikasi itu sendiri Kak ya. Betul, betul. Apalagi kalau terakhir pakai tanda seru ya, Kak. Aduh, Jadi serem. udah bikin perang dunia ya. Iya bener Kak. Oke, ya. Nah, kalau misalkan tadi Kak Anti bilang kan dia pengirim pesan gitu ya, apa namanya, Ya. miskomunikasi itu tentang proses pengiriman pesan gitu dari si pendengar atau ya pendengarnya sama si penyampai pesan seperti itu. Nah, kalau misalkan biasanya tadi juga menyinggung tentang pesan di media sosial. Nah, kenapa sih orang tuh bisa gampang banget gitu ya miskomunikasi gitu sama orang lain seperti itu Kak? Menurut Kak Anti itu faktor-faktornya apa aja? Oke. Menurut aku sih banyak ya faktornya yang bisa nyebabin miskomunikasi. Salah satunya pesan yang disampaikan tuh kurang jelas, nggak jelas. Atau misalnya sepotong-sepotong ngasih informasinya. Itu kan orang jadi nggak mengerti ya penerima pesannya. Terus juga kemampuan dari si pengirim pesan untuk membahasakan baik secara verbal ataupun secara lisan itu bisa juga kurang gitu. Jadi pesan yang ingin tersampaikan akhirnya nggak cukup untuk diterima sama orang tersebut. Terus bisa juga dari penerima pesannya itu sendiri. Misalnya dia nggak mau dengerin atau bukan pendengar yang baik gitu. Jadi pesan yang disampaikan juga beda jadinya ditangkapnya gitu karena terburu-buru atau tidak mau mendengarkan secara seksama. Terus budaya sama bahasa orang juga bisa jadi beda ya. Misalnya orang Jawa ketemu sama orang misalnya atau sama orang Timur itu bakal beda banget cara berkomunikasinya. Jadi bisa disangkanya marah padahal biasa aja kan, nggak lagi marah-marah gitu. Kalau kalau orang Jawa yang lembut, bahkan orang misalnya orang luar Jawa mendengarkan orang Jawa kok ngomongnya lambat banget gitu ya. Ya, Itu salah betul. satunya bisa jadi sumber aduh males banget sih dengerinnya gitu kan misalnya ya. Ini kejadian nyata soalnya ya. Jadi memang sering kan ya Kak seperti itu. Tapi banyak ya itu salah satunya. Selain budaya bahasa sebenarnya yang paling bahaya tuh asumsi sih Kak yang suka bikin miskom tuh. Oke. Orang menerima eh, menerima pesan belum jelas tapi dia udah berasumsi gitu sih salah satunya kayak yang bikin miskom. Menarik banget nih yang terakhir, asumsi gitu ya. Jadi orang tuh kadang sibuk dengan pikirannya sendiri gitu, udah cepat mengambil kesimpulan, pada akhirnya dia belum jelas tuh secara utuh gitu ya menerima pesannya. Sehingga dia udah overthinking sendiri, akhirnya timbullah miskom itu ditanggapinya dengan tidak baik, padahal mungkin awalnya pesannya baik-baik aja, seperti itu gitu ya, Kak. Ya benar banget Kak, gitu setuju. Nah, oke. Nah, menurut Kak Anti, apakah faktor-faktor itu semua pada akhirnya bisa menyebabkan konflik, Kak? Konflik ya, iya. Jadi dari miskom bisa jadi konflik benar banget sih. Bahkan kadang konfliknya tuh nggak jelas ya. Maksudnya bisa aja karena hanya asumsi dari diri sendiri. Misalnya orang yang menerima pesannya itu jadi berasumsi seperti ini. Padahal orang yang menerima pesannya fine-fine aja. Jadi malah jadi konflik batin bagi dirinya sendiri. Itu bisa banget. Selain misalnya jelas-jelas berkonflik ya, yang memang jelas pengirim pesannya memang udah nggak oke nih dari awal gitu. Tapi bisa juga bahkan konfliknya tuh nggak kelihatan gitu. Tapi sekecil apapun konflik itu ya tetap konflik kan yang disebabkan oleh miskomunikasi itu sendiri. Betul, betul, betul. Ya, jadi dia rentan gitu ya, miskomunikasi itu rentan banget gitu sama konflik. Tentang konflik batin tadi kan nggak enak banget sih, nyimpen sendirian, berasumsi sendirian gitu ya. Sampai Iya, akhirnya dia kayak eh, pengen ngomong gitu ya sama penyampai pesannya tuh kayak ngerasa nggak enak gitu karena dia sendirian kayak nyimpan masalah itu, padahal ketika dikomunikasikan dengan baik bisa jadi penyampai pesannya bukan begitu maksudnya, kayak gitu gitu ya Kak. iya benar banget. Oke, nah kalau misalkan tadi tuh
tentang rasa nggak enakan kayak tadi gitu, atau misalkan dia ketika dia nyimpan masalah sendiri, dampaknya tuh bisa kedua belah pihak, antara si penyampai pesan sama si penerima pesan, atau hanya salah satu pihak aja Kak dengan adanya miskomunikasi tadi menurut Kak Anti? Menurut aku sih dampaknya bisa dirasain sama kedua-duanya ya, apalagi kalau tadi ada kesalahpahaman nih karena miskomunikasi itu sendiri. Jadi yang penyampai pesannya ekspektasinya gini nih, ketika si penerima pesan tuh menerima pesan dari dia, tapi ternyata enggak gitu, enggak sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian penerima pesan pun pengennya kayak gini, tapi enggak gitu, enggak. Jadi mereka punya ekspektasi mungkin yang berbeda. Itulah jadi salah satunya yang bisa jadi dampak selain si konflik itu sendiri ya Kak. Jadi ketika ekspektasi nggak ketemu sama realita gitu, itu juga jadi masalah ya Kak. Oke, benar-benar. Jadi harus digarisbawahi tadi ya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita gitu ya Kak. Itu sumber apa ya? Sumber konflik baru lagi gitu ya, tentang kita udah menyangka dengan ya ternyata tadi lagi menyangkanya besar segala macam gitu ya, ternyata realitanya ya nggak sebesar itu, atau misalnya nyangkanya kita biasa-biasa aja kok, kita nyampein pesan ya biasa-biasa aja, tapi ternyata ditangkapnya sama orang lain yang menerima pesan kita itu berbeda seperti itu ya, disangka ih tadi kan kamu marah-marah gitu, akhirnya di antara dua hubungan ini nih orang yang saling berkomunikasi itu saling tidak enak gitu ya. Ya benar banget Kak, setuju. Punya contoh nggak Kak Anti dalam kehidupan Kak Anti dengan adanya miskomunikasi akhirnya bisa menyebabkan konflik? Ada sih Kak, kayak misalnya temen nih nyuruh sesuatu, enggak kayak ini ya, ini kan lagi kehidupan sekolah nih ya. Ada dosen misalnya meminta kita untuk ini. Kemudian teman kita mau ngingetin, saking banyaknya kesalahan kita tuh dikasih tahu sama dosen. Sebalik saking banyaknya, teman kita tuh pengen ngingetin, kalian tuh jangan ngelakuin itu lagi ya, misalnya gitu ya. Nah, ngelakuin itu lagi yang mana gitu, saking banyaknya kesalahan yang kita buat. Jadi sebisa mungkin dalam menyampaikan pesan itu harus jelas apa objeknya, apa subjeknya, apa yang harus dilakukan, dan solutif lah gitu maksudnya. Kalau cuma dikasih tahu hal itu tuh harus dibenerin ya. Hal itu tuh apa? Harus benerinnya kayak gimana? Kita juga kan bingung ya Kak. Jadi intinya harus jelas sih subjektifnya, objektifnya untuk dalam komunikasi tuh intinya kayak gitulah. Kalau misalnya dari subjek objek atau hal tersebutnya aja tuh nggak jelas, hal yang dipermasalahkannya gitu ya, gimana kita mau menyelesaikan masalah gitu ini. Betul. Berarti tadi itu tentang jelas gitu ya, bahwa komunikasi itu tadi poinnya adalah disampaikannya harus apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya kayak gitu, sehingga orang yang menangkap pesannya tersampaikan dengan baik seperti itu ya Kak. Benar-benar Kak. Terus sekarang tuh kan suka banyak yang kode-kode ya. Misalnya kalau kita biasanya cewek tuh yang suka kode. Dan kalau di kita sih mau cewek mau cowok kayaknya ada aja lah ya yang kayak gitu. Karena sekarang ya cowok sama cewek hampir sama-sama aja lah menurut aku. Ada aja orang yang memang sukanya kode-kode gitu. Kalau misalnya kita pengen menyelesaikan suatu masalah atau pengen gak ada miskomunikasi, menurut aku bilanglah gitu. Selain di kehidupan sama teman-teman juga, misalnya sama pasangan, itu salah satunya juga kalau misalnya kita kebanyakan kode-kode kan jadinya itu tadi ekspektasi tidak sesuai dengan realita gitu. Tapi kalau kita ngomong apa yang kita butuhkan, apa yang seharusnya, misalnya kita mau teman kita melakukan sesuatu gitu, ya kan kita nggak bisa cuma dalam hati kita ngomong kayak gitu dan kita cuma nyindir gitu, nyindirnya nggak bisa kan? Ya itulah jadi salah satu potensi masalah dan miskomunikasi juga kode-kodean.
Nah, catat ya sahabat Puri ya, ternyata kode-kodean itu tuh nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Kita berasumsi tadi, balik lagi ke asumsi di awal, kita berasumsi bahwa partner kita nih atau teman kita, pasangan kita tuh tahu gitu, kita maunya ini loh gitu ya. Tapi ternyata ketika ditangkap, oh kamu maunya ini ya, enggak, aku nggak maunya itu gitu ya. Atau biasanya tuh kalau jokesnya adalah ketika perempuan diajak makan bilangnya terserah gitu. Terserah. Padahal kan berarti kan itu menimbulkan asumsi ya. Oh ya udah, berarti makan apa aja mau gitu kan. Kita lagi jalan sama pasangan kita, lagi jalan sama teman kita. Kita mau makan malam apa nih gitu kan. Terserah gitu apa aja gitu. Oh ya udah, makan bakso mau. Enggak deh gitu, makan sate mau gitu ya. Nggak jelas banget kan Kak. Iya benar banget Kak. Oke, nah supaya tadi nih, sebenarnya tadi udah masuk sih, Kak Anti udah menyinggung dari pertanyaan sebelum ini tentang gimana sih tipsnya gitu ya supaya kita tuh sebisa mungkin sama teman kita atau sama pasangan kita tuh minim miskomunikasi Kak. Oke, kalau menurut aku sih, pertama kalau kita jadi yang misalnya jadi penerima pesan ya, kan kita sebenarnya komunikasi dua arah ya, kadang jadi penerima, kadang jadi pengirim pesan. Nah, intinya adalah dengerin dulu sih apa yang mau nih orang omong gitu, mau itu orang tua kita misalnya atau siapa, atau dosen kita misalnya. Kalau ini lagi relate banget sama kehidupan dosen sih, kehidupan per anak mahasiswaan. Buat anak mahasiswa, anak kuliahan ya. Iya. Atau misalnya kalau lagi kerja, atasan kita atau teman rekan kerja kita, dengerin dulu sih. Yang penting tuh apa yang hendak orang itu sampaikan, sebaiknya didengerin dulu, jangan motong atau udah keburu melayang-layang pikirannya berasumsi yang aneh-aneh gitu. Lebih baik kita dengerin dulu, baru kita yang berbicara balik gitu. Apa yang jadi nangkep dulu apa yang orang itu bicarakan. Terus kalau misalnya ada sebuah yang nggak cocok nih sama kita, ya kita klarifikasi lah. Jangan sampai kita nangkepnya apa, orang lain itu sebenarnya maksudnya bukan itu gitu. Jadi itulah klarifikasi dan jangan berasumsi tadi ya. Sama dari yang paling ini tuh sekarang kayak ngomong, misalnya kita punya masalah sama A, tapi kita ngomongnya ke B, tolong sampein dong ke si A tuh kayak gini gitu. Jangan gitu. Tapi lewat si B gitu, gimana si A tuh nangkepnya bisa beda kan? Kalau misalnya gimana dia mau benar-benar tahu apa sebenarnya masalahnya kalau kita nggak ngomong langsung. Jadi sebenarnya bicarakan langsung aja sama orangnya. Walaupun orang itu misalnya salah, kita nggak enak mau negur langsung gitu. Ya mendingan negur langsung nggak sih? Kalau kita jadi orang yang salahnya juga mendingan ditegur langsung daripada lewat-lewat orang lain lagi yang tadinya mau ngomong A tiba-tiba jadinya nyampe ke kita jadi Z kan, jadi beda lagi kalau udah berantai begitu. Itu sih intinya mengurangi miskom tuh dengan cara konfirmasi langsung sih. Oke, tadi ya berarti poinnya dengerin dulu secara umum, atau bukan secara umum sih, secara detail gitu ya. Atau misalkan kalau memang dia kurang detail, tadi tuh kalau Kak Anti bilang, iya kamu tuh harusnya perbaikinnya itu gitu, yang itu mana gitu. Jadi lebih didetailin lagi, dicari tahu lagi sampai oh ternyata pesan yang utuhnya seperti ini gitu ya. Baru akhirnya kita bisa menjalankan tugas tersebut gitu. Atau tadi ketika kita punya masalah sama orang lain gitu ya, lebih baik kita menyampaikan langsung sama orang yang dituju daripada kita mungkin niatnya adalah pengen udah deh lu jadi pendamai gue deh gitu ya. Ada orang ketiga yang nemenin gitu ya. Tapi ternyata kadang orang terketiga itu tuh sifatnya justru malah nggak netral gitu ya. Jadi ada bumbu-bumbu gitu biar bumbunya Kak. biar sedap gitu ya. Tapi ternyata justru bisa jadi bukannya memperbaiki, justru malah memperkeruh konflik itu sendiri. Wah, menarik. Nah, kalau di media sosial tuh Kak, dengan kita berhubungan sama orang lain di medsos segala macam, apalagi kan dengan
banyak banget kadang-kadang tuh yang suka panas di medsos karena postingan-postingan tertentu gitu ya. Gimana sih ceritanya atau tipsnya gitu supaya kita terhindar dari panas-panas api medsos yang ya dia mungkin cuma mancing emosi kita sesaat aja gitu. Oke. Bicara soal medsos sebenarnya ini kayak kehidupan yang ada, tapi juga bisa jadi kehidupan yang lain gitu ya. Nah, menurut saya malah lebih parah sih ya kalau di medsos itu kita mau uh, kita bicara aja kayak lebih luas, lebih bebas itu, bahkan ya kayak ya misalnya lihat aja selebgram yang membuat suatu apa tuh namanya sensasi, terus lihat aja komen-komennya tuh luar biasa gitu ya. Orang-orang lebih berani untuk ngomong atau speak up di medsos daripada di kehidupan nyata. Itu jadi lebih bahaya sih Kak. Maksudku ketika seseorang ngelihat, maksudnya menerima pesan kayak gitu, padahal sebenarnya kalau di dunia nyata juga nggak gitu-gitu banget gitu. Tapi kalau nangkep dari media sosial kok beda. Jadi intinya sebenarnya kita dalam bermedsos tuh tetap harus ada tata keramanya nggak sih Kak? Maksudnya dalam kehidupan nyata pun kita bertata krama kan. Misalnya walaupun sama orang yang lebih muda atau sama orang yang nggak kita kenal, tentunya ada unggah-ungguhnya lah gitu. Dan begitu juga menurut aku di sosmed, walaupun sosmed tuh easily access lah, maksudnya gampang banget diakses siapapun, anak kecil mau orang dewasa, mau orang tua sekalipun bisa ngeakses itu, dan membuat orang jadi nggak ada batasannya. Padahal sebenarnya kehidupan medsos juga kehidupan nyata. Maksudnya orang itu adalah orang nyata. Mau dikata-katain, emangnya kamu mau dikata-katain balik seperti itu gitu. Jadi itu salah satu gambaran apa ya, komunikasi di medsos yang mengerikan lah menurut saya. Tapi kalau misalnya tata kerama misalnya WA ya, yang kita sering sehari-hari kan, kayak WA atau via kalau email sih memang tadi kata kakak ya lebih lebih resmi, jadi nggak begitu banyak miskom. Tapi kalau WA mulai dari titik, koma, atau lupa ngasih emot, atau nggak pakai, ya itu bisa aja jadi salah gitu. Misalnya ini orang serius banget pakai titik akhirnya gitu misalnya, atau pakai tanda seru tadi kata kakak gitu. Jadi menurutku dalam tata krama, mau sama teman mau sama apa, tetap aja jangan tiba-tiba nge-WA tuh ini dong, kecuali kalau kita udah deket banget ya, misalnya tolongin ini dong, misalnya tanpa ada, kalau di kita ya di Bandung punten gitu misalnya, punten teh gitu atau punten kak gitu ya. Kalau tiba-tiba misalnya tanpa ada kata keramanya juga bakal jadi miskom gitu. Ya nggak sih Kak, kalau Betul, betul, misalnya betul. ya kan, misalnya kita mau nyampein sesuatu tapi tanpa ada selamat pagi atau apa gitu, atau nggak ada kata salamnya, tiba-tiba gue ini misalnya buru-buru gitu ya, tetap aja bisa jadi orang tuh salah tangkep, padahal kita maksudnya nggak kayak gitu, maksudnya bukan nggak sopan gitu. Nah jadi yang paling penting adalah tata krama sih, walaupun ya kita ingat kita nggak ketemu langsung sama orangnya gitu, tapi tata krama juga penting buat di sosmed atau platform-platform lainnya ya, untuk berkomunikasi. Iya, Gitu betul, sih betul, Kak. setuju banget, Kak. Kadang kalau misalkan di medsos tuh kita komen-komen segala macam yang nggak kenal gitu ya, tapi kan kita julid di medsos gitu ya, ngelihat sesuatu yang menarik untuk kita julitin gitu ya, dan itu memang akun orangnya gitu kan, jadi kita kayak ngerasa sok paling benar gitu kan, ada ungkapan bahwa netizen tuh maha benar gitu ya, jadi semuanya dikomentarin gitu aja. Sampai akhirnya kita nggak tahu gitu kalau misalkan ternyata dari komentar-komentar kita tuh kita sok tahu, bahkan kayak menghakimi secara sepihak, padahal kita nggak tahu duk masalahnya itu seperti apa. Benar-benar Kak, setuju. Iya, seru banget sih kalau bahas miskomunikasi itu ya, ternyata nggak cuma di kehidupan nyata doang, tapi di kehidupan yang lainnya, di kehidupan lainnya tuh apa maksudnya? Maksudnya Iya. di media sosial gitu ya, itu tuh rentan banget terjadi miskomunikasi atau konflik itu. Seperti itu.
Oke. Nah, kalau misalkan nih, miskom itu udah kejadian nih, Kak, atau misalkan, ketika mungkin kita nggak ngomongin media sosial gitu ya, karena kan dia terlalu luas. Ketika, miskom itu udah terjadi di sekitar kita, mungkin, antara orang tua sama anak gitu, antara kita sama orang tua kita, atau kita sama sahabat kita, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan gitu, Kak? Kalau apa yang harus dilakukan sebenarnya balik lagi ke gimana cara kita komunikasi. Misalnya kalau sama keluarga, di keluarga biasanya komunikasinya kayak gimana? Kalau emang deket banget, ya bisa diomongin dengan baik-baik mungkin ya, udah lebih sedikit PR-nya. Tapi kalau di keluarga yang mungkin apa ya kalau dibilang otoriter gitu orang tuanya misalnya, nah itu mesti di kita misalnya nih kita sebagai anak nih harus bisa sih ngajak ngomong orang tua tuh benar-benar sebenarnya orang tua tuh kan maunya yang terbaik buat kita juga untuk ya walaupun dia di otoriter seperti itu ya tapi pasti bisa untuk diajak bicara jangan kayak di film-film misalnya orang tuanya nggak setuju apa anaknya kabur gitu kan Tidak itu salah menyelesaikan satu masalah itu ya? ya itu salah satu akibat miskom juga kan Mhm. tapi jika diomongin baik-baik gitu cari celah lah intinya dari komunikasi antara orang tua dan anak emang susah sih tapi namanya orang tua tuh pasti inginnya yang terbaik buat anak jadi mau kita pendekatan yang penting kita PR-nya adalah pendekatan gimana caranya kita bisa masuk ke suatu obrolan yang kita inginkan kan itu kan tadi untuk membuat si ekspektasi kita tuh jadi realita lah intinya gitu sebenarnya untuk mendamaikan antara orang tua dan anak tapi selain itu juga kita sebagai orang tua ya walaupun anakku misalnya masih kecil banget tapi sebenarnya itu udah harus dibangun komunikasi antara orang tua dan anak sedini mungkin karena dari awal anak tuh pasti pengennya nyaman kan sama orang tua ya kita lah harus mengerti mereka mulai dari usia misalnya usia bayi kayak gimana usia 2 tahun 3 tahun toddler jadi anak sekolah gitu itu pasti beda cara kita mendekatinya cara kita pendekatan ke anaknya jadi yang kita harus banyak belajar sih ya apalagi kalau udah jadi orang tua kalau kita masih jadi anak sih masih bisa oh ya lah ya kita dipimpin oleh orang tua kita masih gitu tapi kalau jadi orang tua kita lah yang nge-lead hubungan antara kita dan anak jangan sampai kok miskomunikasi karena anak-anak ya kenakalan remaja ya kak itu kan dimulai dari miskomunikasi sebenarnya dari antara orang tua dan anak kalau misalnya orang tua dan anak deket kayaknya jarang lah anak-anak yang jadi nakal kayak gitu itulah salah satunya ya kalau di keluarga kalau ke temen sih masih lebih enak ya karena misalnya kita punya suatu pandangan yang sama yang lebih PR emang kalau ke orang tua atau ke anak gitu Iya, kita harus bisa menempatkan posisi gitu ya Kak, berarti ya ya ketika kita setuju di orang tua tuh seperti apa, unggah-ungguhnya kita juga ke orang tua gitu. Kita yang paling bisa tahu, paling bisa mengerti celah orang tua kita di mana gitu ya. Justru kalau bener misalkan banget kita sebagai orang tua sendiri gitu, kita punya anak, kita harus mengerti juga gitu, anak kita tuh sebenarnya lagi masa apa sih, dia tuh lagi butuh apa sih gitu ya. Jadi memang eh, belajar terus ya, benar-benar pepatah yang belajar sepanjang hayat tuh nggak bisa dibohongin gitu ya, karena belajar sepanjang hayat itu bukan hanya sekolah dari SD sampai profesor gitu ya, tapi ternyata dalam kehidupan kita semuanya kita tuh belajar gitu ya Kak. betul betul setuju banget kak Nah, untuk terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir, gimana sih menurut Kak Anti nih supaya kita apa ya bisa meminimalisir terjadinya konflik itu sendiri atau miskomunikasi itu sendiri yang akhirnya nanti menyebabkan konflik Kak? Tips and triknya dari Kak Anti. tips and trick dari aku sih kalau misalnya kita punya sebuah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah komunikasi itu sampaikan dengan baik, rinci, jelas, kalau bisa singkat. Jangan jangan informasinya tuh kita kasih banyak-banyak tapi orang tuh nggak ngerti gitu. Yang penting tuh mau singkat tapi yang penting jelas
dan bisa diterima dengan baik. Dan kalau misalnya kita jadi penerima pesannya, itu tadi dengerin, jangan sampai berasumsi sendiri tanpa kita konfirmasi, bener nggak sih maksudnya gitu. Kayak kalau misalnya ini kebiasaan baik di saat kalau saya sekolah nih sekarang, kalau misalnya ada dosen bilang apa, nanti kita balasnya dengan baik dok misalnya. Saya misalnya disuruh memperbaiki makalah misalnya. Baik dok, nanti saya akan memperbaiki makalah dengan cara yang misalnya dengan cara lihat dari jurnal ini misalnya. Baik dok, saya akan memperbaiki makalah dengan yang dilihat dari jurnal ini dok. Terima kasih. Jadi mengonfirmasi kembali apa yang dimaksud oleh orang itu. Jadi kalau misalnya kita nggak konfirmasi, jadinya lebih apa ya, kurang jelas, bisa aja kita nangkepnya tuh beda. Tapi kalau kita konfirmasi balik, oke, kita jadi lebih ngerti apa yang disampaikan oleh orang tersebut, jadi jadi apa ya, komunikasi antar dua belah pihaknya jadi lebih enak dan pesan yang disampaikan itu jadi lebih jelas dan bisa benar-benar real dilaksanakan. Misalnya kalau itu sebuah perintah ya. Salah satunya itu. Terus ya itu tadi kalau dengerin yang sabar, jangan pengen cepet-cepet kita juga ikutan ngomong. Soalnya biasanya gitu kan, temen lagi curhat nih, gue kayak gini. Terus kita udah, lu gitu doang, gue juga kayak gini, gue lebih parah kayak gini gitu kan. Bikin orang bete ya kalau kayak gitu. Jadi salah satu yang bikin miskom juga kayak gitu. Terus itu tadi kalau kita punya ekspektasi dalam suatu komunikasi itu sampaikan, misalnya kita pengennya A nih, nah sampai ke tujuan itu kita harus didiskusin sih sama antara kedua belah pihak penerima pesan dan pokoknya dua orang yang berkomunikasi itu harus mendiskusikan harapannya masing-masing. Kayak kalau misalnya saya nih sebagai dokter, ketika datang pasien, kita sebenarnya tanya sebenarnya harapannya apa, mau sembuhnya seperti apa, misalnya penyakitnya tuh yang susah sembuh gitu. Nah harapan datang ke sini tuh apa? Nah nanti kita pertemukan harapan dengan realita yang ada dari penyakitnya misalnya gitu ya. Jadi emang salah satu kunci dari edukasi pasien atau komunikasi misalnya sama dokter sama pasien, ya gitu juga, jadi mendiskusikan ekspektasi dari pasien itu supaya pasien tuh datang nggak sia-sia ya, ini diusahakan loh gitu ekspektasinya kayak gitu. Terus ya tadi kalau misalnya kita masih bingung, ajukan pertanyaan, jangan aduh takut nanya nih, takut kita bego, dikira lemot nggak bisa nangkep gitu ya. Kalau itu malah jadi sumber miskomunikasi ya nggak sih Kak, kalau kita malu-malu buat bertanya. Iya itu. Terus konfirmasi ulang lagi sih kalau misalnya ada sebuah pesan yang disampaikan. Intinya mah sebenarnya lebih banyak ke konfirmasi kalau misalnya mencegah komunikasi itu, banyaknya ke konfirmasi. Jadi apapun informasi yang kita dapatkan seperti itu, atau misalkan supaya kita nggak kepikiran sendiri, pusing sendiri, ngambil asumsi sendiri gitu ya, kita lebih baik konfirmasi aja gitu ya ke orangnya. Dan tadi sih kalau yang aku tangkap di awal adalah ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain, sebisa mungkin mudah dimengerti sama orang itu ya, dengan singkat, jelas, padat gitu ya, atau mungkin bisa sesuai dengan bahasanya dia gitu. Bahasanya dia tuh ternyata misalkan tadi Kak Anti misalkan sedang berhadapan dengan pasien ataupun pasti akan beda bahasa kan ketika berhadapan dengan pasien atau misalkan berhadapan dengan dokter seperti itu. Jadi dengan bahasa yang dimudah mengerti oleh penerima pesan itu bisa menjadi penyelamat gitu ya Kak ya, tentang dari miskomunikasi itu sendiri seperti itu. Wah, terus juga Kak, nih kalau misalnya kita yang jadi pasien ini karena saya lagi jadi dokter nih ya, lagi jadi dokter. Jadi kalau pasien juga kan kadang dokter tuh jelasin bla 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 bla, kagak ngerti gitu kan. Tapi iya aja gitu. Nah itu juga bakal jadi
nantinya ekspektasi yang tidak bertemu dengan realita. Jadi kalau misalnya kita benar-benar bingung, tanya aja, dokter juga bakal maklum jadi dokter pasti akan menyesuaikan bahasanya. Kalau ketika orang itu nggak ngerti, pasti bakalan lebih menyesuaikan gitu. Jadi dijelasin lagi. Kalau misal jadi nggak bakalan ngejudge lah, ini orang kok nggak ngerti sih gitu doang gitu. Nggak mungkin lah, pasti dokternya bakal lebih ngejelasin. Jadi tanya gitu. Jangan sampai berasumsi sendiri. Nah itu tadi ya. Kalau jadi sakit gue tuh kayak gini, padahal mah bukan gitu. Ya karena salah aja ngobrol sama dokternya gitu. Salah satunya ya Kak ini intermezzo aja. Iya betul. Jadi jangan malu bertanya gitu ya Kak ya, nanti malu bertanya kan sesat di jalan. Iya betul ya ampun. Benar. Tapi ada juga Kak orang yang terlalu banyak nanya, akhirnya si pemberi pesannya gitu ya, ini orang banyak nanya banget sih kayak gitu. Gimana tuh kalau kita berhadapan sama orang kayak gitu Kak? Ya kalau kayak gitu tenang gitu kan. Jadi apa permasalahannya yang mau ditanyakan itu harus jelas juga sih. Karena orang kebanyakan nanya tuh biasanya dia antara satu ngerti banget atau nggak ngerti gitu. Jadi harus diluruskan gitu. Kalau misalnya orang nggak mungkin kan orang nanya-nanya terus tuh cuma pengen bikin kita kesel aja. Jadi intinya semua pasti bisa dibicarakan baik-baik gitu. Oke, tadi berarti sabar gitu ya. Sabar, bener Kak. Sabar aja. Iya bener sih Kak, itu salah satu kunci menghindari miskomunikasi juga sabar. Iya, sabar menghadapi ibaratnya para penanya gitu, atau sabar menghadapi teman-teman kita yang memang butuh penjelasan lebih lanjut seperti itu ya Kak. Setuju banget. Oke, Masya Allah banget nih. Terima kasih banyak Kak Anti. Kita sudah cerita-cerita tentang miskomunikasi, apakah biang konflik gitu ya. Kalau misalkan bisa diambil kesimpulan tentang pembicaraan kita malam hari ini, miskomunikasi itu memang bisa menjadi pemantik konflik sendiri gitu apabila tadi tidak sesuai dengan realita yang ada atau tidak sesuai dengan asumsi yang dua orang ini sama-sama menangkap gitu ya asumsinya, ternyata itu bisa jadi sumber masalah gitu. Misalnya yang satu terlalu pikirannya terlalu berat banget, ternyata yang satunya mah sebenarnya santai aja gitu ya. Jadi tadi bisa menjadikan sumber masalah, dan tipsnya bagaimana caranya menghindari itu teman-teman adalah dengan memperjelas segala sesuatu yang masih kita tidak mengerti gitu ya. Kita tanya-tanya lebih lanjut, nggak apa-apa. Dan jangan banyak bukan jangan banyak sih, bersabar gitu ya, lebih banyak sabar untuk orang-orang yang menerima pesannya tadi gitu. Sebenarnya apa sih intinya komunikasi ini nih yang mau disampaikan sama dia, seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya Kak Anti yang sudah berbagi malam ini dengan sahabat Puan, Dara, dan Suri. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa kita menjalin silaturahmi lebih lanjut ya Kak Anti. Amin. Sama-sama juga Kak. Makasih udah diundang dan kesempatannya buat ada di podcast Puan, Dara, dan Suri ini. Sama-sama. Terima kasih banyak sekali lagi ya Kak Anti. Oke, terima kasih juga sahabat Puan, Dara, dan Suri yang sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya. Sampai ketemu lagi di podcast Puan, Dara, dan Suri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.